Tiada kata mengucapkan kepadamu pagi hari ini selain syukur kami kepadamu atas segala nikmat dan hidayah yang sudah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti kegiatan ini. Untuk itu ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jadikanlah acara itu adalah sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa barokah, rahmat, taufik dan hidayah untuk kami semua. Ya Allah, ya Tuhan kami, izinkanlah kami memohon, jadikanlah kegiatan ini sebagai penyegar, pembangkit dan penggugah semangat kami dalam menegakkan kualitas tugas kewajiban kami, sehingga kami bisa bekerja secara profesional dan profesional dengan baik dan benar sebagai bukti syukur kami dan penghambaan kami kepada hari ini. Akhirnya kami hanya bisa berharap bahwa Engkaulah satu-satunya yang akan mendengar setiap keluh kesah kami, dan hanya Engkaulah yang akan mengabulkan setiap permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Ella. Selanjutnya kita akan masuk ke acara kita, yaitu laporan proyeksi dan pencapaian segi keuangan oleh Akper yang kepada Pak Eben kami silakan. Ya, silakan Pak Eben. Kita juga memanggil moderator Yolenta dan Notulen Veronica, kami silakan. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jumatan. Selamat pagi Romo, Bapak Ibu sekalian. Berjumpa kembali kita pada pagi hari ini. Walaupun mendung, tapi kita tetap semangat untuk menghadiri acara rapat pada hari ini. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan laporan proyeksi dan pencapaian keuangan yang akan disampaikan oleh Pak Eben. Pak Eben, kami persilakan waktunya Pak Eben. Terima kasih. Terima kasih untuk moderator. Selamat pagi. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jumatan. Yang saya hormati Ketua Yayasan Landas Bersatu, Romo Robini. Selamat pagi Romo. Kemudian para pengurus yayasan, ada Pak Makario Sintong juga. Selamat pagi Bapak. Terima kasih sampai hari ini masih hadir ya, setia dari kemarin full sampai pagi hari ini juga hadir bersama kita di sini. Dan juga Ketua SDKIP, Direktur Aktif, beserta Wakil Ketua SDKIP, para wakil Direktur Aktif dan juga Akper. Saya ucapkan selamat pagi kita semua. Ya. Hari ini sesuai dengan agenda, kita akan melihat proyeksi dan realisasi anggaran yang sudah dilakukan selama satu semester ini, pertama semester ganjil. Meskipun semester ganjilnya belum selesai ya Romo ya. Ya, yang kami sampaikan nanti sampai pada bulan Januari, per Januari. Seperti itu. Ya.
Saya coba share screen. Baik, moderator izin berapa lama waktunya? 1 jam. Oke. Enggak sampai 1 jam ya, Pak? Ya, baik. Siap. Jadi yang pertama saya perlu sampaikan jumlah mahasiswa akper yang diterima di tahun akademik 2021-2022. Jadi mahasiswa baru kemarin ini berjumlah 122 orang. Ya, 122 orang. Nah, 122 orang. Apa saja item yang menjadi pendapatan dan pengeluaran nanti kita sampaikan, dan juga berapa rugi laba kita Januari 2022. Ya. Jadi saya sampaikan yang pertama jumlah mahasiswa dulu. Classroom standing untuk 2021 itu berjumlah 122 orang di semester ganjil. Kemudian classroom standing di 2020 itu 49 orang. Classroom standing 2019 itu 58 orang. Ini yang tingkat 3. Ya, tingkat 3 di 58, tingkat 2-nya 49, dan tingkat 1-nya 122. Nah, total pendapatan kita ya jika di sini kami membuatnya seperti ini. Seharusnya kita dapat 1, di tingkat 1 dulu 100 dengan jumlah mahasiswa 122 orang, seharusnya kita mendapatkan 1,5 M. 1,5 M. Nah, karena ini kami membuatnya per September ya, per September. Jadi mulai September sampai dengan Januari total pendapatannya 594, meskipun seharusnya sudah lebih karena pembayarannya ada pembayaran mahasiswa baru itu ada yang di bulan mulai Februari sudah bayar, mulai Maret sudah bayar, ada yang April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Jadi di sini tidak nampak ya, tidak nampak di sini. Tetapi sudah hampir semua mahasiswa sudah membayar. Gitu. Ya. Nah, untuk yang classroom standing 2020 dengan jumlah mahasiswa 49 orang, ini seharusnya kita dapatnya 401 juta, yang kita terima ini 312 juta. Nah, ini juga kejadiannya hampir sama karena pembayarannya ada yang di bawah bulan September. Itu. Nah, yang di bawah bulan September nanti kami masukkan ke pendapatan sebelumnya. Oke. Nah, jika dipresentasikan, pendapatan ini sudah mencapai angka di atas 88% ke atas, bahkan sudah mendekati 98% pendapatan kita. Nah, seperti itu. Karena apa? Karena SPP bulanan untuk semester ini belum selesai, karena masih ada pembayaran di semester di bulan Februari. Jadi yang kita terima ini baru sampai dengan Januari. Kemudian untuk classroom standing 2019 dengan jumlah mahasiswa 58 orang, kita seharusnya mendapatkan 469.220.000. Yang kita peroleh 445.420.000.
Ini juga sama kejadiannya, ada yang membayar di bulan sebelumnya. Nah, kemudian total income per semester, ya, total income per semester seharusnya di semester ganjil ini aktor ini bisa memperoleh 2,395 jika di sheet sampai dengan kolom ini 2.395.395.300.500 yang kita dapatkan 1.351.575.000. Nah, ini pendapatan ini dengan seharusnya ditambah dengan ada pendapatan yang dimulai dari sebelum Agustus, ya. Sebelum Agustus ini kita mendapatkan 1,7 M, rinciannya 1.074.492.931 rupiah. Jadi untuk pendapatan ini sudah mencapai angka 2 M lebih. Masih ada beberapa mahasiswa yang memang belum membayar uang belum lunas, bukan belum membayar, tapi belum melunasi karena seharusnya mereka masih ada pembayaran di bulan Februari ini. Nah, kemudian pendapatan lain ini tadi ada dari pendapatan dari transfer bank, kemudian ada pendapatan dari pembayaran mahasiswa sebelum bulan September ini 1,7 M. Kemudian pendapatan dari tunggakan, ini piutang ya, tunggakan tingkat 3 ini yang dibayar di bulan September sampai dengan Januari ini ada 15 juta. Tunggakan tingkat 2 ini yang dibayar di bulan September sampai dengan Januari ada 3.100.000. Nah, ini tunggakan mereka ya. Kemudian transfer lain-lain, transfer ke bank, ya, ini 95 juta ada pemasukan juga. Nah, transfer lain-lain ke bank ini, saya cek dulu. Ini ada pendapatan yang 9 pendapatan lain-lain yang dari fotokopi ATK tanpa keterangan juga, mungkin nanti ya bisa dibantu nanti oleh pihak. Kemudian pembayaran mahasiswa baru ini dari uang registrasi pendaftaran Romo. Uang registrasi pendaftaran kita proyeksikan kemarin dapat 22 juta, tetapi yang terjadi itu dapat 30 juta. Karena apa? Karena ada mahasiswa yang bayar pendaftaran tapi tidak masuk akhirnya. Gitu. Bayar registrasi pendaftaran. Mereka sudah bayar tapi akhirnya mereka nggak masuk. Nggak jadi masuk kuliah karena diterima di tempat lain juga dan alasan-alasan yang lain. Gitu. Tapi mereka sudah bayar registrasi pendaftaran. Gitu. Nah, ini ada pendapatan lain juga, hibah penelitian dosen. Kita tahun ini kemarin masuk 2 hibah penelitian dosen pemula dari Dikti. Ini 2 orang, ya, 2 orang yang sudah dapat hibahnya. Jumlahnya 39.740. Nah, hibah dari Dikti. Kemudian pendapatan potongan absensi karyawan akper ini 3.045.000. Nah, ini menjadi seharusnya enggak target kita jangan sampai ada pendapatan dari potongan absensi kalau bisa. Gitu. Ya, karena ini dari indikator kinerja nanti menjadi kurang baik. Kemudian saldo kegiatan, ini saldo beberapa kegiatan kita yang sudah diagendakan. Proposal kegiatan kita ada saldonya, jumlahnya 56.012.364 rupiah. Pendapatan karyawan ini
ini dari utang piutang. Jadi ada peminjaman karyawan, ini totalnya 4.600.000. Pendapatan di muka juga ya, ini sama dari pendapatan mahasiswa ya, ada 167 juta. Pendapatan di muka ini kalau untuk yang 167 juta ini yang ini loh, apa namanya, dari mahasiswa juga ya, dari mahasiswa juga uang pendaftaran ya, yang apa namanya, pembayaran semester di awal belum. Apakah sudah masuk situ? Mohon gimana Bu Desi? Ya. Untuk pembayaran semester genap ya, Artinya pendapatan di muka ini seharusnya untuk bayar semester genap, Romo. Ya, jadi mereka beberapa mahasiswa sudah bayar langsung. Iya, sudah mencicil itu. Gitu. Mungkin karena mereka punya rezeki lebih langsung bayar gitu, Romo. Jadi semangat kuliah juga. kebanyakan dari KIP, Pak. Ya, KIP juga ya. Iya. Oh iya, ini juga tambahan bahwa yang ini internal saja, Romo ya. Jadi yang KIP kemarin itu apa namanya? Dulu kan mereka sudah bayar, ada yang bayar juga, gitu. Oke, itu ya. Ya. Kemudian ini ada pendapatan dari tunggakan pembayaran wisuda yang semester sebelumnya. Nah, itu ya. Jadi ada 10 juta, ini dibayar di bulan September sampai dengan Maret. Kondisinya pastinya kalau untuk wisuda yang tahun sebelumnya, jadi bukan yang tahun yang akan datang, gitu. Karena masuk ke dalam apa namanya, masuk ke dalam bulan yang kita anggarkan. Gitu. Nah, pendapatan lain-lain ini ada pendapatan lain juga. Jadi total kita pendapatan lain-lain ditambah dengan pendapatan mahasiswa, kita sudah mendapatkan 3,5 M. Ya, 3,5 M. Total pendapatan kita. Ya. Iya, karena ada pendapatan sebelumnya. Iya, saldo sebelumnya. Gitu. Jadi ini ditambah dengan saldo-saldo yang sebelumnya. Ya. Yang kita dapatkan ini cuma 2,115. Ya, ditambah dengan total lain-lain itu 3,5 ditambah saldo sebelumnya. Kemudian untuk monthly expenditure ya sampai dengan Januari ya, di proyeksi kita proyeksikan 244 juta. 244 juta kita proyeksikan kemarin. Nah, realisasinya monthly expenditure kita rata-rata per bulan 237 juta 671.701 sekian. Nah, ini bersumber dari pengeluaran gaji karyawan ditambah gaji yayasan, kemudian pengeluaran bulanan, ya pengeluaran rutin bulanan. Nah, totalnya 237.671.701 rupiah. Ini total monthly expenditure.
Sehingga dalam satu semester ini, saya belum menyebut dalam satu semester full, tapi per Januari ekspenditur kita itu 1.198.211.603 rupiah. Jadi ini total kerugian kita per satu tahun yang kita berdasarkan monthly expenditure, ditambah pengeluaran yang kita anggarkan ini ada beberapa pengeluaran ya. Ini kemarin kita beli untuk presentasi pengeluarannya pengenalan kampus seharusnya 24 juta, yang terrealisasi yang digunakan itu 2.611.000. Jadi 11% saja penggunaan romo. Karena kita pengenalan kampus ini kita pakai daring sehingga nggak membuang anggaran yang banyak. Kemudian seragam ini baru dikeluarkan 73 juta karena belum selesai, masih DP dengan pihak vendornya. Kemudian jas alma mater juga kita belum selesai pembayarannya, masih 40%. Total papan nama juga belum kita bayar. Nah, kemudian capping day dan kepanitraan ini kita belum merealisasi. Sejatinya diagendakan di bulan Februari awal ini, tetapi karena kita masih raker, nanti kami akan bicarakan apakah capping day aktor ini mau dilaksanakan sendiri atau bersama dengan admin. Apakah efisiensi biaya dan segala macam ini perlu duduk bersama lagi untuk membahasnya. Capping day dan nursing kit ini belum ada tagihan, kita sudah ajukan kemarin ya, dengan vendor juga sudah saya kirim untuk nursing kit, tapi untuk tagihannya belum, jadi belum ada dikeluarkan. Pertemuan orang tua ini tidak akan terrealisasi lagi karena sudah di capping day kemarin sudah melalui daring, jadi tidak ada pembayaran. Nah, total pengeluaran per semester ini kita keluarkan 1,321 M ya. Kemudian saya mau sampaikan yang lain lagi untuk marketing, pengeluaran untuk tambahan pengeluaran lain yang kita buat pastinya itu marketing tahun lalu dianggarkan 10 juta, tetapi ini keluarnya 14.850 romo. Karena ini terkait dengan strategi, kemarin ada penambahan biaya. Ini juga sudah dikomunikasikan dengan pihak yayasan melalui Pak Lurus itu. Kemudian kapelan ini baru 52% realisasinya dari 10 juta anggaran. Kapelan baru 52%, jadi baru 5 juta. Untuk fasilitas kami baru menggunakan 280.000 tambahan fasilitas. Seharusnya masih 1% nih. Nah, untuk ini kami perlu juga nanti merincikan kira-kira apa prioritas fasilitas yang akan kita gunakan. Untuk annual meeting raker ini ya, yang dianggarkan ini 5 juta, yang dikeluarkan jika itu untuk raker ini maka dikeluarkannya di bulan Februari, jadi tidak masuk di bulan Januari. Nah, untuk program for study belum ada. LPPM baru 839.000 ya untuk LPPM dari 15 juta yang dianggarkan. Kemudian penjamin mutu dari 5 juta baru 556.500. Untuk pusat karir ini belum ada digunakan. Jadi masih 0% penggunaannya. Transportasi yang digunakan dari 15 juta baru 3.650.000 rupiah transportasi perjalanan dinas. Kemudian untuk jurnal ini juga masih belum ada dikeluarkan. Untuk Christmas ini dengan dianggarkan 20 juta dengan 3 romo kemarin ya, jadi total kita
Jadi 27.700.000. Kemudian untuk training dan psikologi, asesmen psikologi 10.000 yang dikeluarkan. Untuk lain-lain ini disediakan 10 juta, yang digunakan baru 6.505.000 rupiah. Perubahan kurikulum, kemahasiswaan yang disediakan 10 juta masih yang digunakan baru 6.505.000 ya. Untuk perubahan kurikulum lain-lain ini dari 25 juta baru 5.087.500. Perubahan kurikulum belum ada. Untuk pemeliharaan gedung, talang dan lain-lain ini 37.833.800 karena kemarin ada perbaikan AC dan sebagainya itu ya. Nah, hibah penelitian ini kita keluarkan lagi dari yang kita dapatkan dari hibah PDP tadi. Jadi saya informasikan bahwa hibah PDP ini masuk ke rekening kampus, tidak rekening pribadi. Jadi yang diminta ke rekening kampus, jadi masuk ke pendapatan. Kemudian ini digunakan oleh yang bersangkutan untuk mempertanggungjawabkan penelitiannya langsung ke Dikti. Makanya ini langsung kami transfer kembali ke orang, hanya numpang di rekening kita. Nah, untuk pemeliharaan inventaris ini 4.425.000. Keperluan umum 85 juta. Keperluan umum ini ada tarikan dari bulan September 75 juta. Mungkin bisa dibantu untuk Bu Anti atau Bu Desi. Pesangon mau. Ya, jadi nanti kita ganti jadi untuk pesangon langsung mau ya. Oke. Ini untuk pesangon. Kemudian keperluan praktik ini kita sudah membayar 11.840.000 per Januari. Nah, nanti di bulan Februari ini mungkin akan banyak lagi praktek karena prakteknya baru bulan 12 dan bulan Januari kemarin. Keperluan akademik ini ada 17 juta. Keperluan akademik bisa dibantu lagi Bu Desi atau Bu Andi. Ya, rinciannya. Sorry Romo, ini saya bisa jawab. Ini untuk tryout mahasiswa. Tryout, jadi tryout untuk uji kompetensi. Iya, iya. Yang apa? Ya.
tadi? Enggak ada. Untuk apa emang? Oh ya. Ini ya. Kalau ini kan, oke. Nah, ini untuk tryout uji kompetensi tadi ya, kebetulan ada 17 juta. Nah, biasanya ini permintaannya mendadak kalau yang ini. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, ya. Kemudian untuk keperluan wisuda, untuk pengeluaran wisuda 53 juta 913.000 ini wisuda yang seharusnya digunakan di semester sebelumnya. Jadi masuk ke pengeluaran di tahun sebelumnya. Iya, belum ditagihkan. Kan pengeluaran wisuda untuk di tahun yang sebelumnya, tahun akademik sebelumnya yang sudah ada. Yang untuk kita proyeksikan pengeluaran wisuda itu di semester genap nanti. Ya, itu masuk di tahun akademik sebelumnya. Jadi nggak di tahun akademik ini. Ya, ini kan semester ganjil. Wisuda yang bulan 11 itu tahun akademik 2020-2021. Iya, penerimaannya di tahun sebelumnya. Nah, ini saya tunjukkan seperti ini. Nah, ini kita anggarkan di semester genap, belum ada di semester ganjil karena kita belum tagihkan. Sampai di mana tadi ya? Sebentar. Oke. Untuk Yulitet kemarin saya lanjutkan Yulitet dari April kemarin menyumbangkan 2.500.000 dari uang institusi. Ini ada tambahan juga dari mahasiswa yang itu. Jadi nggak masukkan ke sini. Ya. Nah, penerimaan kita tadi juga salah satunya yang membuat banyak itu adalah ada kesalahan transfer dari mahasiswa aktif ke rekening aktor. Ya, ada salah transfer karena kita di buku di apa namanya biasa di brosur itu ada rekening aktor, rekening aktif. Ya, nah biasanya anak-anak ini kadang salah lihat. Nah, yang masuk ke kita itu dari transfer mahasiswa aktif itu 495 juta. Salah transfer kita, jadi kita keluarkan lagi. Nah, untuk laboratorium baru 1.600.000 ya. Nah, pengajuan piutang karyawan. Nah, ini ada karyawan yang mengajukan apa namanya pinjaman pada yayasan. Ini kita keluarkan 8.200.000 totalnya. Nah, sehingga total pengeluaran tambahan yang lain ini baru 824 juta. Karena apa? Karena yang paling banyak ini salah transfer ini tadi. Sehingga jika ditotalkan pendapatan dikurangi total pengeluaran yang lain-lain, saldo rekening aktor sekarang 1.360.804.166 rupiah. Ini masih kelihatan besar karena masih banyak kegiatan yang belum dilakukan. Nah, seharusnya kita di akhir nanti 765 juta. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan, Romo dan Bapak Ibu sekalian. Saya kembalikan ke moderator.
Jika dikurangi saldo lalu, maka kita masih minus 300. Nah, ini pendapatan, artinya pendapatan dan pengeluaran per September sampai dengan Januari. Kalau kamu lihat, ya kan, dibandingkan dengan saldo tahun lalu, ya, kamu masih minus 363 juta, ya kan, dari hasil pencapaian kamu. Itu pun masih banyak kegiatan yang belum dibayar. Kalau terjadi begini, coba 842 kurang dengan yang prediksi 842. Ini loh yang sebelah yang proyeksi, yang sebelah kiri. Kurangi yang ini, kurangi yang saldo kamu 1,7 juta. Langsung saya ngomong. Saya tidak mengerti ini cuma untuk yang lain itu atau dipikirkan. Kalau kamu lihat tuh saya juga, maka saya nggak tahu yang sebenarnya. Nanti kan saya mau ngomong ada kerjaan, sekalian saya ngomong dia gitu. Jadi saya minta nanti, seperti saya ngomong, ada satu rekening baru untuk menampung pendapatan itu diterima. Ya, tolong dibuatkan di PRI teman, supaya kita tahu realnya setiap stasiun. Ini kan pokoknya ini makan modal semua makan modal. Ya, cara lalu itu jangan dipakai lagi. Saya nggak mau. Saya ingatkan lagi, saya tidak mau pakai cara lalu yang sebenarnya bego semua. Ya kan? Itu semua. Ya kan? PEGO, bego gitu. Jadi akhirnya tidak bercermin asli, soalnya kita punya banyak uang itu bukan kesalahan kamu, kesalahan di atas lalu keputusannya. Makanya bego, PEGO. Lihat. Dari segi kas itu kelihatannya gede-gede 1,360, tapi sebenarnya kita makan modal. Ya, itu makan modal total karena tidak. Maka saya memperkirakan saldo kamu tahun lalu ya itu bukan 1,7, paling 700. Karena kulit yang diterima di muka. Ngerti kan cinta masalah ya. Penerimaan di muka kalau banyak, ya begonya banyak gitu. Ngerti kan? Jadi sehingga kita melihat sebenarnya kamu makan modal 881 juta. Ya, harusnya saya tambah modal dari kita. Tapi karena kita berputar, ya saya mengerti kalau kita berputar itu tidak ada masalah. Tapi itu dari segi itu kalau neraca boleh, neraca itu neraca ya, sebagian neraca. Karena kan neraca kan bilang menggambarkan kas kita, aset kita. Tapi sebagai cash flow ini kan cash flow. Itu sudah sangat besar. Berarti kita itu makan modal mungkin 500 juta makan modal. Nah, kenapa itu terjadi? Saya juga mengerti. Kenapa? Karena kan tagihannya masih banyak mau ditagih. Harusnya begitu ya. Karena proyeksi kita kan kamu untung kan. Nggak mungkin kamu rugi. Nah ini harus mohon nanti cinta rekonsiliasi ya. Rekonsiliasi kas arus kas. Supaya saya tahu proyeksi saya berapa gitu. Jadi di putar ulang. Pantima saya minta buka data ya, termasuk 2021. Jangan tidak memberikan data. Ya kan? Semua data diberikan pada cinta. Awas kalau yang memberikan data pada saya. Ya, data dikeluarkan data semua supaya saya bisa rekonsiliasi. Ini parah ya.
kelihatannya kita punya 1,3, tapi sebenarnya kita nggak punya uang karena makan modal. Nah, itu apa yang terjadi? Saya tidak mengerti. Sebenarnya ada masalah kalau bisa ketahuan misalnya saldo awal kita 500 juta, itu oke buat saya. Simpanan uang di bank ada nggak? Itu semua sudah, ini kan semua belum termasuk aset kita kan. Ini cuma harus kas kan. Total uang kita berapa? 1,3. Di bawah sebagai. Nah, ini kita cuma 1,3 semua total pada kita. Uang kita cuma 1,3 miliar ya. Yang apa ya? Itu kecil sekali untuk itu, berarti kita nggak untung sama sekali. Meminta untuk proyeksi saya itu dikembangkan dengan rekonsiliasi itu aja. 3 WK dengan yang yayasan itu bersama menyelesaikan dalam waktu 1 bulan saya ingin tahu semua. Nah, karena ini kacau balau. Tidak berarti saya salah, saya ngerti loh ya, itu kan biasa Pak. Karena saya sangat menghormati meskipun bego gitu. Saya minta bego tadi buang gitu. Jadi ganti jadi pincer. Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Romo atas masukannya. Terima kasih Pak Kes atas penjelasan laporannya. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, saya persilahkan dalam waktu 10 menit dan ataupun ada masukan, ya silakan. Terima kasih pagi. Saya hanya mau melihat kegiatan. Itu sih tadi masalah rekening dan apa dan sebagainya. Tadi ada satu poin yang menurut saya menarik. Jurnal. Kegiatan jurnal itu belum ada beban biaya. Saya mau tanya, apakah memang bermasalah jurnalnya di aktor? Mohon keterangan. Terima kasih. Terima kasih. Saya hanya memberikan gambaran tadi bahwa jurnal yang kita punya itu seperti yang saya sampaikan kemarin, yang ada beberapa kuartal. Ya, nah rencana kita memang ini untuk pengadaan jurnal prodi ya. Kalau di akpor jadinya jurnal institusi saat ini. Tapi nanti jika untuk universitas, artinya itu masuk ke jurnal prodi. Ya kan? Nah, jurnal kami masih mendorong dan untuk LPPM terus mengkaji dan merealisasikan jurnal ini, gitu. Nah, cuman sampai saat ini memang ini kekurangan kami bahwa belum ada untuk sistem OJS-nya. Tapi dari IT sudah membuat rancangan untuk OJS. Dari IT baru membuat rancangan OJS itu. Saya belum tahu untuk tapi untuk pembiayaannya memang belum ada permintaan kebutuhan biaya untuk jurnal ini. Untuk kebutuhan biaya ini belum ada digunakan, hanya saja proses mereka sudah berlangsung beberapa tahap. Dan untuk dari IT sudah membuat platformnya di website kita untuk OJS. Cuman memang belum dikeluarkan biayanya. Saya tahu bahwa ada ini surplus loh. Saya sangat memuji Apit dan Apit, bahwa Apit juga mengurangi kerugiannya luar biasa. Keuangan yang lalu itu salah besar karena kalau pakai sistem mutlak tidak tahu apa yang sebenarnya. Ya kan? Kalau bisa 1,7 itu saya minta BP, lalu mana pendapatan di bank. Nah, sehingga saya tahu ketika saya masuk itu,
Itu setelahnya aslinya. Karena tadi kan saya nggak tahu saldo aslinya berapa, cuma 1,7. Padahal itu bukan saldo asli, termasuk pendapatan 5 juta. Jadi supaya saya tahu breakdown-nya. Jangan-jangan saldo kita cuma diserahkan pada saya cuma 500 juta atau 300 juta gitu, atau 700 juta. Kira-kira ada nggak berapa ya? Ini masih deviasi sekitar 5%. Ya, ini dalam kita terakhir. Penilaian menilai biaya pembuatan. Oke, tapi dari NCOP nah, ada nilai tambah ya. Kalau sama Nanti tiba-tiba rumah sakit nah kita tidak tahu apa-apa dengan
Jadi jika ditambah berdasarkan pendapatan real mahasiswa, kita dapatnya 2,47. Pengeluarannya totalnya yang ini 2,145, sehingga seharusnya kita dapat segini, dikurangi dengan saldo tahun sebelumnya. Jadi cuma 331 bulan semester genap ditambah dengan semester genap. Iya. Baik, terima kasih Romo. Pak Erwin, apakah masih ada yang ingin dijelaskan dan teman-temannya? Sudah, Pak Erwin? Ya. Terima kasih dan terima kasih juga Pak Erwin telah menjelaskan laporannya. Ada kesimpulan sedikit yaitu proyeksi keuangan 1 semester oleh Akbar Darma Insan dengan mahasiswa yang berjumlah 229 orang. Dan juga ada masukan dari Romo untuk penampungan rekening yang selanjutnya. Terima kasih untuk semuanya. Adil Kak Talino Bajuramis Kak Sarga Sengat Kak Jubatan. Terima kasih Pak Eben. Selanjutnya ada laporan proyeksi dan pencapaian segi keuangan dari Akbid kepada Ibu Trima Haradi. Oke. Baik, kepada kita ganti jadi STKIP terlebih dahulu. Kepada Pak Firman kami silakan. Moderatornya masih Ibu Yolanda dan dalam aturan Suramika. Selamat pagi semuanya, kita lanjutkan kembali laporan proyeksi keuangan yang akan disampaikan oleh Pak Firman dari STKIP Pengadilan Talino. Pak Firman, saya persilakan, waktunya mungkin kurang lebih sekitar 30 menit, sehingga
hingga 10 menitnya untuk tanya jawab. Ya, saya persilakan ya, Pak. Selamat pagi Bapak Ibu semua, Romo, bagi yayasan, pimpinan dari institusi dan Bapak Ibu semua, dosen dan ketua teknik. Mohon maaf Romo, saya TKIP duluan ya, soalnya saya harus ngejar dokumen yang lain nanti. Nanti kalau ada yang berbeda dari yang kami presentasikan, mohon Romo bantu juga ya. Sudah terbaca mau? Sudah terbaca? Oke. Nah ini di sebelah kolom C tadi adalah proyeksi yang dibuat STKIP untuk tahun angkatan 2021, tahun ajaran 2021-2022. Nah ini adalah data real keuangan yang kami dapatkan sampai dengan Januari 2022. Dimulai dari pendapatan mahasiswa angkatan 2019 dan 2020 total 3 mahasiswa, kemudian ini bagian C dan D adalah total yang harusnya didapatkan. Tapi sementara sampai dengan Januari baru diterima 815 juta sekian. Oke, karena ini masih berjalan ya Romo ya, juga ada beberapa piutang yang masih dikerjakan di semester ini. Nah, kemudian untuk mahasiswa 2018-2019 juga ada, dan di bawahnya dari 2019 sampai 2017 totalnya ada 54 mahasiswa. Ini juga masih berjalan. Kemudian untuk PPL dan KKN juga ada totalnya ada 42 mahasiswa. Masih separuhnya dari yang harusnya didapatkan masih. Oh ya. Ini total yang didapatkan di semester ini sampai dengan Januari. Kalau dari proyeksi itu total yang kita dapatkan harusnya dari angkatan 268 juta sekian. Kemudian C ya. Oh ya, satu. Ini 1,1 ini untuk satu semester. Ya, siap. Nah, 879 sementara ini, jadi masih ada beberapa mahasiswa yang harus kita tarikan piutangnya. Oke, ini untuk yang bagian wisuda. Nah, mahasiswa baru yang tercatat di bagian dicatat masuk di bagian keuangan itu ada 291 totalnya mahasiswa baru, dan diprediksikan kita harusnya dapat pendapatan dari mahasiswa baru totalnya untuk 2 semester nantinya 3.797. Sementara ini sampai dengan Januari kita baru dapat 1,921 juta rupiah. Oke. Iya, nanti saya ada satu slide lagi untuk yang tentang mahasiswa. Nah, dari tiga bagian angkatan mahasiswa tadi harusnya totalnya kita dapat 6,66 juta, tapi sementara ini sampai dengan Januari yang real ya kita baru dapat 3,3 miliar 827. Nanti di bawah ada penjelasan lagi, mau tenang aja.
Nah, pendapatan lain-lain ya, diantaranya ada balance last year, kemudian ada beberapa pemasukan yang ini nanti akan kita perbaiki, ini kaitannya dengan bank. Jadi ada beberapa pemasukan yang tidak ada keterangannya. Jadi kita identifikasi ini seharusnya adalah pendapatan dari mahasiswa ya, Bina ya, pendapatan dari mahasiswa. Cuman karena proses transfer banknya itu tidak menunjukkan detailnya, ini juga sedang kita perbaiki dengan bank sehingga tidak ada keterangannya. Tapi itu masuk dalam. Nah, yang menarik dari tahun ini adalah banyaknya pendapatan kita di luar pendapatan mahasiswa. Ini harusnya kemarin yang dilaporkan ke harusnya asesor senang banget ini. Saya nggak ikut di bagian keuangan, tapi ini harusnya asesor senang banget ya, karena banyak pendapatannya TKIP itu yang luar dari pendapatan mahasiswa. Di antaranya ini program hibah akselerasi yang kemarin diajukan itu dapat total 40 juta, ada dana hibah Pemda, tapi yang harus dibuat harus buka genset nanti ya, tapi mereka transfer uangnya. Kemudian ada pendapatan dari donasi dan pendapatan dasar juga, angpau dan hibah PHPBD, kemudian ada subsidi. Apa Pak Trio? Saya lupa kepanjangannya. Program hibah pengembangan desa, ujungnya desa. Tapi pendapatan seperti ini sifatnya adalah langsung kita keluarkan lagi untuk kepentingan mereka. Jadi memang karena hibah, jadi harus kita sesuaikan dengan peruntukannya. Ada pinjaman karena di awal semester kemarin kita masih ada telat pembayaran dari pemasukan dari kementerian. Jadi di awal semester sepertinya ada pinjaman ke Akpor dan Akti, tapi ini sudah dibayar totalnya 366 juta. Kemudian ada pendapatan beasiswa dosen dan beasiswa. Mungkin ini kasus unik ya di STKIP ya. Jadi di STKIP itu kita ada beasiswa justru karena beasiswanya lumayan besar, kebijakannya kemarin itu dibagi ya Romo ya, sehingga itu jadi sebagiannya itu jadi pendapatan, tapi juga akan langsung dikeluarkan untuk membiayai beasiswa yang lain. Kemudian ada pendapatan dari raker, kemudian beasiswa talenta, ini Bu Cepri, terima kasih sekali Bu. Kemudian ada pendapatan hibah oleh Pak Taryo dan kawan-kawan. Oke, ini total pendapatan yang harusnya kita dapat sampai dengan nanti 2020 akhir tahun ajaran 2021-2022. Nah, ini sementara yang ini proyeksi yang kita dapatkan berdasarkan masukan yang kita angka yang kita terima. Oke, ini besaran pengeluaran kita ya, pengeluaran setiap bulan, kemudian dikali dengan pengeluaran setiap semester. Lanjut ada marketing, ini belum keluar sama sekali. Kemudian ada KKN, PPL, kemudian jaket, alma mater dan kaos. Apa? Siap. Tapi kita keluar untuk yang 2020 dan 2021 anggarannya, dan itu kita sudah keluarkan, sudah ada sebagian kita keluarkan. Oke. Total pengeluaran STKIP 4.140 juta. Kemudian yang sudah dikeluarkan sampai dengan Januari itu 1.848 juta. Berdasarkan pendapatan dan pengeluaran ini ya, ada selisih yang lumayan banyak dari budget projection, dari proyeksi untuk tahun ini yaitu sekitar 2.175, sementara sampai dengan Januari itu 3.81. Oke. Berlanjut ke pengeluaran yang lain-lain, ada seperti marketing,
kapelan, kemudian FMO, lanjut juga pagu untuk prodi-prodi, kemudian ada LPPM, kemudian juga ada BPM, pusat karir, bela negara, tapi bela negara belum diangkatkan di tahun ini, kemudian transport, jurnal dan kegiatan ketua dan sekjen, WK2, kemudian akreditasi prodi ini dianggarkan, kemungkinan akan keluar di semester kedua ini mau, karena saya dengar dari BPM akan mengajukan untuk akreditasi ke LAM pendidikan ya.